Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Zafran. Beliau mempunyai 7 orang putra, tapi 5 di antara mereka sudah dewasa dan sudah mempunyai kerajaan sendiri. Lalu tersisa 2 orang putra yang bernama Fatih sang kakak dan Hafiz sang adik. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, pangeran, sebagai penggantiku. Fatih memiliki sahabat yang bernama Indrajaya, seorang anak dari menteri kerajaan. Pada suatu hari, karena Zafran sudah tua, ia berpikir untuk menunjuk Hafiz sebagai penggantinya karena ia bijaksana dan baik hati. Sedangkan kakaknya Fatih memiliki sifat buruk. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, Hafiz, sebagai penggantiku. Aku lebih tua dari Hafiz, harusnya ayah memilikiku. Ya, yang mulia, seharusnya Fatih yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Fatih mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Hafiz. Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Hafiz menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Pangeran, tapi apa imbalan untukku? Aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Hafiz menjadi jelek. Tentu, Tuan. Hihihi. Lalu Afsa pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Hafiz menjadi jelek dengan kulit yang berbintik-bintik hitam. Apa yang terjadi pada diriku? Orang terkutuk seperti dia tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Betul, putraku. Pengawal, cepat usir Hafiz dari istana. Ayah, dan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Berhenti menangis, putraku. Pengawal, cepat seret. Baik tuanku, akan saya laksanakan. Kemudian diusirlah Hafiz dari istana. Lalu sang pengawal membawa Hafiz ke hutan. Maafkan saya, pangeran. Tidak apa-apa, pengawal. Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuat gubuk untuk tempat tinggal pangeran. Kemudian pengawal itu segera membuat gubuk. Setelah itu, pangeran, saya mohon pamit untuk segera ke istana. Terima kasih, pengawal. Hafiz pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Hafiz duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Pangeran, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarong. Saya ingin bertemu dengan pangeran. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akhirnya, Hafiz dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan membawakan bunga-bunga yang indah kepadanya. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat sepi lalu berdoa memohon kepada Tuhan. Lutung, apa yang kamu lakukan? Pangeran, cucilah mukamu di ember ini. Apa manfaat bagiku? Akhirnya, Hafiz mencuci muka ke ember itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Hafiz. Kulitnya menjadi bersih dan ganteng kembali. Wah, apa yang terjadi pada diriku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Keesokan harinya, Hafiz dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Hah, Pak, Pangeran Hafiz telah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi ganteng? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Ayah, izinkan kami untuk membuat perlombaan. Yang menang akan menjadi penerusmu. Lalu tibalah perlombaannya. Para rakyat menyaksikan perlombaan antara 2 pangeran itu.
Perlombaan pertama adalah memasak dan perlombaan ini dimenangkan oleh Hafiz. Masakannya yang harum membuat rakyat yang menciumnya merasa ingin makan makanan Hafiz. Sampai seluruh perlombaan dimenangkan oleh Hafiz. Dia adalah temanku bernama Lutung Kasarung. Tadi monyet itu jadi sahabatmu. Iya, emang kenapa? Lutung Kasarung lalu berdoa. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan, melebihi Afsa. Lutung, kamu ternyata adalah seorang pangeran. Seorang pangeran, tetapi aku telah disihir oleh penyihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya. Lah, aku mengakui kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf, Hafiz. Akhirnya Hafiz menjadi seorang raja yang ditemani oleh seorang pemuda tampan yang bernama Khalid. Tamat.